Misalnya habis malam gitu. Ya namanya kita berangkat malam. Oke, Pak, pakai terus kurang kenceng tuh sih. Pelan-pelan aja. Ya ngapain? Penting nyampe ya nggak? Sudah lu. Jangan maksa lu, Dek. Kan udah ngasih sih. Samping kanan ini kita nyala. Tidur lu. Tergantian. Kamu jadi beli minum nih. Ada di belakang satu dus. Berapa duit? Berapa kamarnya, Pak? Itu yang 330. Oh, jadinya biar gampang diminum. Soalnya kalau yang gedean suka si Engkisa nggak bisa minum. Aku beli yang 330 tapi sedus juga ya. Gak apa. Yang penting air toh. Berapa duit? Berapa ya kemarin ya? 40 apa? Nggak nyampe gocap sih. Karena bukan aqua. 40.000. Heeh. Aja ya. Iya, gampang. Kok ngantuk kan santai jangan dipaksa. Iya, tenang, aku udah minum kopi. Masih 100 watt. Cuman aku pelan-pelan karena ada truk. Iya. Yang penting sampai ya nih. Mm-mm. Ikutin aja jalur si truk ini. Ini lewat Bandung ya. Apa? Lewat Bandung. Gak tahu deh lewat Urusannya Bandung. kok Bandung. Jatibarang. Iya. Gak belum mana lagi gitu. Serem ya. Itu Mang Tar. Pas sudah mau Semarang. Mana alas sopan? Nggak tahu makanya. Aku tadi takutin Mami ntar malam lewat Asroban loh, aku bilang. Emang Oh juga takut lewat Asroban? Serem. Emang kenapa? Dulu waktu aku naik bala nih ceritanya Heeh. terus Jakarta putus kan Heeh. alas sopan terus ditabrak dari belakang jadi kaca depannya hancur aku pas duduk depan bayang lagi Pernah. sampai payungnya tak kanu supire kan udah gede bisa udah pak payungnya pakai payung lali ke bapak supire juga Astaga. naik bala kencana waktu belum Jakarta dari sini buat tempatnya Parisan karena payung nggak nih Ada satu. Payung gede ada, payung lipat ada. bawa Aku payung lipat satu di tas. Payung gede di mobil ada satu. bawa oh iya Lah kalau udah di gedung mah nggak usah takut. Oh hujan, nggak bakal kehujanan. Payung tuh kita naik angkot tuh bawa payung. yang memang ngasih bocah tolong Anak TK berapa orang ada 3 mau jajan-jajan buat bayar kontrakan. setiap hari Enggak, cuman seminggu 2 kali. berapa jam Anak TK emang sejam nggak nyampe udah pulang. bosenan Susah kalau anak TK lama-lama emang udah bisa nendang barang sana sini. ya oh bener nih
Bener, oh anak TK itu kalau udah bosen kakinya bisa kemana-mana, tangannya kemana-mana. Oh ya, baru tahu. Bosan. Ih, kalau udah bosen bisa lempar meja. Ya ampun anak itu. Ada yang laki, ada yang perempuan. Kalau yang perempuan udah bosen ke kamar mandi bolak-balik. Alasan pipis, alasan Kalau anak TK ada aja. Aku dulu pernah ngejelasin anak bisa baca ya. Itu ya diem aja, malah seneng tuh nih. Takkan apa no. Untuk maju, untuk kesini tak harus. Anaknya pinter oh, jadi cepet bosen. Anak pinter kan kalau disuruh belajar mengulang-ulang bosen. Ngamuk dia ya. Menurut sekarang berapa nih nilainya? Apa? Anak TK. Tergantung sih. Oh sekarang saingannya Spak. Oh tahu Spak gak? Kan terus terang apa bandingan sama dulu sama ini berapa? Tergantung oh private atau bareng-bareng. Kalau misalnya bareng-bareng. kalau bareng-bareng ya cuman 30.000 sekali datang. Wah, Kalau private baru mahal. mau telu kau ban ngono. Hah? Telu nang pulau mau telu 300 sebulan orang Sepak yang istilahnya tahu IF. IF kan bahasa Inggris ya. Nah, sekarang ada namanya Sepak, saingannya IF. Ada matematika, ada khusus bahasa Inggris, ada khusus olahraga, ada khusus renang. Tapi namanya brandnya Sepak kan, mereknya. Iya. Matematika cuma 300.000 sebulan. Seminggu 2 kali. Seminggu bisa 3 kali. Nah sekarang kita mau bersaing sama mereka gimana coba? Kita les rumahan, mereka les di gedung. Pakai bahasa Inggris pula. Iya kan? Jadi kayak anak TK itu temannya Ciplu juga kalau misalnya kemahalan kamu, temanku ngelesin cuma sebulan 100.000 oh satu anak. Tapi muridnya 150 biji, 15 juta sebulan. Sekali ngeles 30 orang oh kayak kelas gitu. Namanya apa lagi? Rumah susun. Dia datang ke situ. Dia sewa tempat di lantai bawah rumah susun. Ngontrak. Khusus ngelesin. Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jam 5 sore kayak orang kerja gitu oh. Capeknya yang itu. Satu kali ngelesin 30 orang. Ada berapa sesi gitu. Dia sendiri. Sama suaminya. Apa dia sendiri? Muridnya 150 orang, tapi sebulannya cuma satu anaknya 100.000 gitu-gitu. Sekarang kita ngelesin juga nggak bisa mahal-mahal oh. Saingannya udah Sepak itu buka murah-murahan banget. Kayak kemarin Engkrisa mau les piano nih. Kalau Yamaha kan sekarang udah standar 1 juta sebulan. Di Sepak itu buka cuma 500.000 sebulan. Separuh ya. Kecil separuh. Tetep aja 500.000 sebulan. Kata bapaknya udah dilesin maknya aja, nggak usah bayar. Akhirnya aku itu ngelesin di rumah si Ciplu keyboard. Ya tak apa-apa. Daripada bayar 3 juta. Bener kata bapaknya. Dia mau les renang, temennya renang katanya. Diajarin bapaknya udah langsung bisa tuh berenang. Iya kan. Kalau aku kan emang dari cilik gak bisa berenang. Papiku kan gak bisa renang juga tuh. Iya. Sempet diajarin Cik Cindy juga sekali-sekali, tetap aja gak bisa. Kan gak ada praktikal. Karena gak setiap hari kan. Nah akhirnya si Ciplo sama bapaknya lah. Bapaknya ini di Karimun Jawa aja gak pakai alat oh. Masuk lihat ikan Nemo. Katanya kalau pakai alat malah berat, nggak bisa berenang. Bayangin di laut Karimun Jawa loh. Tapi videonya bagus oh jadinya, karena dia nggak pakai alat di dalam udah ke ikan. Bapaknya jago berenang, makanya anaknya diajarin beberapa kali udah bisa juga dia. Walaupun masih pendek-pendek ya, namanya kan bocil ya. Cuman berapa gayungan, tapi seenggaknya udah bisa lah. Udah berani ngapung di dalam. Pemberani sih. Positif kan. Iya. Berani. Makanya kata bapak nggak usah ngeles bahasa Inggris, belajar sama maknya ala kadarnya. Piano sama maknya, berenang sama aku, apalagi. Begitulah.
Emang. Temennya ngeles kan banyak-banyak gitu. Kadang kan namanya anak kecil ya suka, aku mau sama dia ngeles bareng gitu kan. Jadi kalau temennya ngeles, dia ikut ngeles sama aku, oh. Belajar juga. Jadi muridku 4 sama anakku sendiri. Temennya kalau nggak bisa dia ngajarin coba. Sampai kadang temennya kan kalau sesama anak kecil kan kayak berantem kan. Iya aku bisa sendiri, aku sini aku ajarin katanya. Anakku kan terlalu dewasa. Kalau temennya kan kadang masih kekanak-kanakan banget kan. Iring-iringan tuh truknya berdua-duaan. Ini Bawa motor. tempatnya mundur nih. Mundur sih enggak ya, oh. Mundur sih enggak tanjakan. Takutnya mereka bersenggolan. Kan tuh megal-megol tuh pantatnya. Melewati seorang. Bisa. Tapi kalau depannya belum lewat gimana melewati kita? Nggak boleh ngelakson malam-malam, oh. Berisik. Ini minggu lalu diculik koncoku. Dia diajak berenang. Memang kan diajak berenang. Waterboom itu udah masih tutup ya, oh? Kak, tapi udah nggak seperti dulu nih orangnya. Tapi masih kayak dulu tempatnya. Masih, cuma udah nggak ada yang apa namanya yang apa sudah Seluncuran nggak ada. Adanya cuma yang kayak sungai itu loh nih. yang muter. Yang itu doang. Bayar berapa sekarang Yang masuk? di atas sudah nggak ada. Bayar berapa? Berapa 5.000? Mahal ya masih. Nggak ada yang seperti dulu. Kenapa nggak ada? Udah rusak kali ya. Nggak dirawat. Mau ikut aja. Diajak berenang di Olimpik. Bayar nih. Bayar. Olimpik. Di Olimpik kan lewat Olimpik. Kalau nggak member 38. Itu member 32. Tapi oh bisa berenang kan? Nggak bisa. Hah? Terus kalau berenang cuman gaya batu juga. Makanya ini yoga air. Air pelatihnya 30.000. Masuknya juga cuma. Tapi awalnya libur sejam pas selesai. Di alatnya itu di alat. Itu nih saya cepet cocok aku nyoba sekali habis itu aku udah gak mau. Yang penting ingin tahu rasanya coba udah tahu udah gak mau lagi. Kalau aku nggak salah kejepit jadi nggak mau lah. Ini buat kesehatan bagus sih. Ya nggak apa-apa, oh. Olahraga lansia ibaratnya. Kan nggak harus sarap kejepit baru terapi toh. Iya. Air itu bagus sebenarnya. Orang yang anak-anak yang punggungnya melengkung kan juga bagus berenang. Temenku tuh terapinya anaknya berenang. Katanya tulang punggungnya kayak melengkung apa bulat atau apa gitu katanya. Kemarin aku nih mak pada kayak di mana itu di itu Olimpik orang ada 20 orang karena mereka baik-baik ini kan dan Islam lagi kan aku belum punya alat kan aku kalau dijajah itu pertama kali ayo aku ikut tak apa-apa nanti dipinjam temanku yang bisa-bisanya dikasih ke aku aja aku kan maaf ya aku nggak tahu kalau kayak gini membawa ya udah nggak apa-apa ingin bisa kasih ke Omi itu kakiku lucu aku dulu pertama ya katanya itu ya katanya jadi enteng kalau kenangan kan bentuk kenapa aku kayak watuk ini sampai Surabaya jam berapa nih
Harusnya sih kalau kita normal jam 5 udah nyampe. 5 subuh. 5 sore. Mau ada ditemui cepet-cepet. Kita santai-santai aja. Kok ini pelan-pelan nih? Kemana dia? Tapi ini pelan-pelan mobilnya. Enggak ah. Nyelip-nyelip truk. Emang ada belokan di sini? Mending kamu ngambil, tapi kamu ngambilnya Yang kosong kan? nanti kamu kanan lagi. Ini terlalu pelan jalannya. Tapi di kanan. Itu ya. Kan sebel ya. Ini nggak boleh. Hati-hati ini depan. Kan dia pelan-pelan. Oh, dapat lah. Kau nggak tidur kumpul? Ya, kamu. Aku ini kayak inget pesan itu kencengnya ya. Tapi hati-hati pakai kan. Kudus pati cuma 10 menit nih. Hah, Kudus Pati 10 menit. Iya. Bye-bye oh. Kok Aku tuh ya, kalau malam gini aku takutin apa tau nggak? Orang baju hitam lewat, kalau nggak lubang. kenapa? Kalau lubang kan kadang kita kaget kalau malam begini nggak kelihatan. Iya. Nggak geruduk kan sakit. Kalau orang baju hitam pernah loh nggak kelihatan. Nyebrang kan? Kaget. Kaget lah kita. Oh, pesan itu. Iya, bagus sekarang. Kenceng tapi Dulu aku bawa hati-hati. motor apa kenceng. Cuman sejak udah punya anak ada jeraknya juga sih. Iya. Kan waktu hamil kan harus hati-hati kan kita bawa. Jadi setelah melahirkan jadi kebawa lah tuh pas hamil kan bawanya nggak kenceng. Tapi tetap aja termasuk kenceng kata orang. Orang dulu aku Cengkareng Rawa Buaya tuh sampai Bekasi cuma 30 menit coba bawa motor zaman kerja. Jam 12 malam nyampe 12.30. Ngebut jalanan kosong kan. Kan makanya aku dijulukin pembalap. Cuman kalau sekarang kayaknya bawa dikit udah kayak anginnya kenceng gitu ya. Ngerasain dingin udah pelan lagi gitu. Nah bawa mobil kenceng juga berani-berani aja, tapi asal jalan tol. Oh, karena di jalan tol nggak ada orang nyebrang kan. Kalau kayak gini aku nggak berani kalau jalan biasa ngebut, karena orang nyebrang sembarangan tuh satu. Motor selap-selip, truk. Karena kan nabrak orang penjara seumur hidup oh. Katanya sih kalau di TV-TV kan gitu. Apalagi kalau nggak punya duit kan. Kalau orangnya mati penjara seumur hidup. Pak, walaupun orang yang salah. Kan ada tuh kejadian di Harmoni. Orang naik sepeda ngelawan, maksudnya langgar lampu merah kan. Dia pikir masih keburu kan. Nah yang sana kan hijau kan. Ditabraklah dia, mati yang sepedanya. Yang dihukum tetap siapa? Yang naik mobil. Yang salah siapa? Yang melanggar lampu merah dong yang salah harusnya. Tapi dia udah mati. Kita bikin dia mati kan katanya. Tetap dihukum kan yang mobil. Kalau dia pejabat lolos. Tapi kalau orang biasa kan susah mau lolos. Yang salah ya. Padahal yang salah kan yang lampu merah dilanggar. Itu.
Temenku adiknya mati ketabrak busway Kenapa? di Roxy. Serem ya. Terus tadinya nggak diurus kan, maksudnya dianggap dia tetap salah. Kenapa lu nyebrang di jalur busway? Temanku nyari kebenarannya pakai CCTV. Untung ada ketemu busway itu ngelanggar lampu merah. Terus piye? Ya walaupun diganti rugi 100 juta pun kan nggak bakal hidup lagi adiknya. Udah mati. Diganti rugi 100 juta. Kalau kayak gitu siapa yang salah? Tadinya nggak mau kalau belum ada CCTV itu dibilang dia kenapa nyebrang di jalur busway. Nah busway-nya kenapa ngelanggar lampu merah kan gitu kan? Dulu pas zaman Ahok tuh untungnya. Jadi masih ada pembelaan kan? Coba kalau sekarang mana ada si Prabowo itu bisa bela? Kita jeblosin terus. Jadi inget naik bis pahala ya Iya, tapi kalau lihat-lihat bis gini ya, Nusantara. Lah dia kenapa di tengah-tengah weh?
nyelip kok, tapi dia megal-megal. Ngapain sih ngebel-ngebelnya, biarin aja. Dia bukan megang-megang, dia emang gede. Mobil ini dari tadi di tengah-tengah yang bawa mobil ini. Itu dari tadi yang bikin bahaya yang bawa mobil.
tasku ada obat dulu. Minum dulu nih. Bentar, bentar. Ada air putihnya juga nih.
Air putih Cipluk tadi gimana nih? Ada di sana. Ini nggak usah ntar kebelet pipis lagi. Nih. Titip nih, nggak ada tempat nih. Taruh situ lagi deh. Ome wis turu. Enggak, jalurnya begitu. Enggak minggir. Mang bengkok apa benggolannya tajam. Yang lambat-lambat malah pada lewat kanan, sebel. Yang kiri berlubang-lubang jalan. Hmm? Dia tahu. Ya tapi kan dia ketemu di kanan.
sini truknya yang jalur kanan lambat-lambat. Tapi jalur kiri banyak motor juga. Ada yang pergi ke Jawa malam-malam ya motornya. Minum obat biar sembuh aku nggak sayang sama kita, batuk nggak sembuh.
Enggak, itu kenapa ada sapu-sapu di situ? Nyapuin apa orang malam-malam? Hah? Iya mereka jadi pada melambat. Tuh. Dikasih sapu apa tuh? Kan kaget kita. Disodorin sapu begini-gini. Jam 12 malam loh. Jam 1:30. Ngapain orang masih nyapu-nyapu? Nggak tidur. Bisa tidur. Lain, yang lain pada bisa tidur. Entar lah jam 2 biar dia 3 jam tidur.